Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak ibu kelas 1? Sehat? Oke, masih semangat belajarnya? Oke, nah em, ketemu lagi dengan Ibu Rina dalam pelajaran Penjas. Oke, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang dikenal dengan Penjas Orkes. Oke, anak-anak ibu sekalian, saat ini kita masuk pembelajaran setelah melakukan ujian mid semester. Hmm, dengan tetap semangat, tetap fokus, dan anak-anak ibu tambah rajin belajarnya. Oke, sebelum kita mulai, kita bacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, anak-anak ibu, untuk materi kali ini Bu Rina akan membahas tentang budaya hidup sehat. Nah, di sini budaya hidup sehat, kita memulai budaya hidup sehat itu dari kapan sih? Dari nanti aja setelah kita SD, nanti aja lah setelah udah besar, kita kan masih kecil. Ya. Nah, sebaiknya budaya hidup sehat itu dimulai sedini mungkin, sedari dini. Dini itu artinya sekecil mungkin. Mungkin anak-anak ibu umur 3 tahun udah paham tentang kebersihan. Nah, itu juga membudayakan hidup sehat. Oke. Nah, untuk materi kali ini Bu Rina akan membahas tentang kebersihan apa ini? Kuku. Oke. Kebersihan kuku. Oke, nah kuku. Anak ibu punya kuku? Iya, ada kuku jari kaki, ada kuku jari tangan. Nah, Bu, apa perlu sih dijaga kebersihan kuku itu? Nah, sangat penting, sangat perlu. Kenapa? Kuku-kuku ini, nak, kalau tidak dibersihkan, kalau tidak dijaga kebersihannya, akan menjadi sarang penyakit. Nah, kita makan sesuatu menggunakan tangan, mengambil sesuatu menggunakan tangan. Jadi, di tangan kita ini terdapat banyak kuman. Nah, bagaimana sih, Bu, cara membersihkan kuku? Nah, apabila kukunya sudah panjang, maka anak ibu harus memotong kuku. Pakai apa, Bu? Pakai parang? Tahu parang? Nah, pakai pisau? Tidak, pakai jepitan kuku. Nih, contoh jepitan kuku yang Ibu Rina. Nah, macam-macam, Nak. Ada bermacam-macam contoh dari jepitan kuku. Nah, dipotong kukunya. Kemudian cuci tangannya menggunakan apa? Menggunakan sabun dan air yang bersih. Air mengalir. Nah, oke. Apalagi di masa pandemi seperti ini, anak-anak ibu yakin pasti sudah terbiasa melakukan cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Oke. Nah, kemudian ada lagi menjaga kebersihan rambut. Nah, rambut. Anak ibu yang perempuan mungkin punya rambut yang panjang dan anak laki-laki mempunyai rambut yang pendek. Nah, untuk anak laki-laki cuci rambut setiap hari boleh, Bu? Boleh. Setiap mandi saya cuci rambut, Bu? Boleh. Nah, untuk anak perempuan, Bu, rambut saya kan panjang. Jadi kalau cuci setiap hari saya malas, Bu, basah terus. Nah, minimal itu paling sedikit dalam seminggu anak ibu harus mencuci rambut 2 kali dalam seminggu. Kalau ada pertanyaan dari Bu Rina, berapa kalikah kita mencuci rambut dalam seminggu? Nah, jawabannya minimal 2 kali. Apa anak ibu? Minimal 2 kali, atau bahasa lainnya paling sedikit, Bu, 2 kali. Bu, setiap hari boleh? Boleh. Nah, bagaimana caranya? Nah, gunakan sampo. Nah, atau ada nggak anak ibu yang menggunakan sabun cuci untuk cuci rambut? Nah, nggak ada kan? Nah, gunakan sampo,
Kemudian rambutnya dicuci dan bilaslah dengan air yang mengalir. Kemudian dikeringkan menggunakan handuk yang bersih. Nah, oke. Kemudian menjaga kebersihan kuping atau bahasa lainnya telinga. Nah, Bu, boleh nggak Bu dipakai cotton bud? Nah, di sini Ibu Rina menganjurkan kepada anak-anak Ibu, jika telinganya kotor, mintalah bantuan kepada ayah, bunda, atau kakak, atau paman, atau tantenya, atau orang dewasa yang berada di rumah untuk membersihkan telinganya. Nah, caranya bagaimana? Ambillah kain basah, kemudian cucilah daun telinga bagian dalam dan daun telinga bagian belakang. Cucilah menggunakan kain yang basah, tisu basah boleh. Nah, Bu harus di dalamnya. Nah, kalau bagian dalamnya, Ibu harapkan anak-anak Ibu meminta bantuan kepada orang dewasa, oke? Pada mamanya, pada papa, pada nenek, kakek, oke. Yang penting orang yang lebih dewasa atau orang yang sudah besar. Nah, kemudian membersihkan hidung. Bu, hidung boleh dibersihkan? Boleh. Aduh, Bu, gatal Bu hidungnya. Oke, nah gunakanlah kain yang basah untuk membersihkan hidung di bagian dalam. Nggak boleh anak Ibu ngupil, apa bahasanya ngupil, sampai dalam, sampai berdarah, itu berbahaya. Oke, nah, oke. Ingat anak-anak Ibu, telinga kita, hidung kita adalah alat indera yang pasti jika terjadi sesuatu yang salah akan menimbulkan efek yang berbahaya. Oke. Kemudian setelah kita belajar membersih kuku, kemudian kukunya boleh nggak Bu dipanjangin kayak kakak itu, dipanjangin boleh nggak Bu? Nah, sebagusnya kuku kita harus pendek, karena kalau kuku panjang di dalam kuku itu akan menempel kuman yang akan menyebabkan kita sakit. Kemudian setelah panjang kuku harus dipotong. Rambut setelah dicuci rambut menggunakan sampo, kemudian dikeringkan. Bagian laki-laki, nah minimal, atau kalau kira-kira rambutnya sudah panjang, boleh ayo ke barbershop, apa namanya itu kan. Nah, kita pangkas rambut di sana. Oke, nah Bu Rina sekarang masuk ke materi selanjutnya setelah menjaga kebersihan kuku, telinga, dan hidung, tentang imunisasi. Nah, pernah nggak anak-anak Ibu kelas 1 mendengar kata-kata imunisasi? Nah, imunisasi itu imun. Imun itu artinya daya tahan. Imun, daya tahan. Oke, nah pada buku anak-anak Ibu bisa lihat di situ ada imunisasi berupa vaksin. Nah, ada namanya vaksin tetanus, ada polio, kemudian ada campak. Nah, kalau tetanus itu kita perlu vaksin itu jika kita bermain, kemudian kita ngejar layangan, rupanya kaki kita terpijak paku berkarat. Nah, paku berkarat itu kalau anak Ibu tidak cepat penanganannya, kalau anak Ibu diam-diam saja kepada orang tuanya, itu bisa terjadi infeksi. Nah, jadi infeksi namanya tetanus, itu sangat berbahaya. Kemudian ada imunisasi polio. Nah, polio itu untuk tulang. Nah, mungkin zaman dahulu ada penyakit namanya polio, kakinya kurus, tidak bisa berjalan. Nah, itu anak-anak Ibu diberilah vaksin polio. Kemudian ada campak, ada penyakit yang menular juga, makanya disiapkanlah imunisasi tadi. Oke. Intinya di sini Bu Rina akan menjelaskan hanya menjelaskan tentang imunisasi, yaitu imun, daya tahan tubuh kita. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat, makan yang bergizi,
cukup istirahat dan lakukanlah berolahraga. Oke. Bu, saya istirahat cukup, Bu. Sambil main handphone. Itu juga salah. Beristirahat yang baik itu sudah kita bahas kemarin, yaitu dengan cara tidur. Nah, musim pandemi seperti ini, anak ibu kan tidak melakukan pembelajaran di sekolah. Mungkin anak ibu bisa beristirahat di rumah dengan cara tidur siang atau hanya sekedar bahan di televisi atau sambil membaca. Nah, oke. Oke, anak ibu, eh, cukup sekian materi tentang budaya hidup sehat untuk kelas 1. Nah, Bu Rina harap anak-anak Ibu bisa paham tentang penjelasan atau cerita yang sudah Ibu ceritakan ini. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, pembelajaran ini adalah bertujuan untuk anak-anak Ibu agar paham, memahami tentang hidup sehat itu dimulai dari kapan, kemudian bagaimana cara membersihkan kuku, bagaimana cara mencuci rambut, bagaimana cara membersihkan telinga, bagaimana cara membersihkan hidung. Oke. Kemudian untuk imunisasi, anak-anak ibu cukup memahami tentang apa sih itu imunisasi. Nah, Bu Rina ambil sedikit agar tujuannya adalah agar anak-anak Ibu Rina memahami imun itu apa. Apa itu imun? Yaitu daya tahan tubuh kita. Oke, anak ibu, ibu harap anak ibu paham tentang penjelasan Bu Rina tentang budaya hidup sehat. Oke, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa mencuci tangannya dan menjaga jarak. Oke, kita berdoa semoga pandemi kali ini akan segera berlalu agar kita dapat berkumpul lagi dan bersekolah, beraktivitas seperti biasa. Oke, Ibu sudahi dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.